Hmm, bau banget ini ruangan. Dokter habis makan jengkol ya? Huh, huh, huh. Bukan saya, Pak. Aduh, sumpah dah. Jadi apa yang bisa saya bantu nih, Pak? Begini dok, saya ini kena diabetes udah lama. Darah tinggi juga. Memang kegemukan sudah dari muda dok. Belakangan sering sesek, kaki bengkak juga. Nah, saya sempat dirawat karena jantung. Ternyata udah pembengkakan juga dok. Yang bikin kaget, ternyata ginjal saya juga sudah gangguan kronik katanya. Terus ini saya disarankan untuk cuci darah dok. Cuma saya bingung, dikasih dua pilihan. Mau yang cuci lewat mesin atau lewat perut secara mandiri. Mohon pencerahannya dok. Baik, Pak. Coba saya periksa fisiknya dulu, sama nanti saya mau lihat data-data lab Bapak yang terakhir ya. Terus saya juga harus ulang nih lab fungsi ginjalnya. A few moments later. Gimana dok? Bener saya udah harus mulai cuci darah. Betul, Pak. Memang ini dari data rumah sakit sebelumnya, Bapak sudah penyakit ginjal kronik stadium 5. Ini juga lab yang sekarang, ureum kreatininnya masih sama kadarnya, bahkan cenderung agak naik angkanya. Memang ini sudah indikasi dilakukan terapi pengganti ginjal. Nah, karena kebetulan Bapak juga punya sakit jantung, tapi air kencingnya masih lumayan banyak, saya nih kalau boleh saran ya ke Bapak, pilihlah cuci darah yang lewat perut aja, Pak. Itu maksudnya gimana sih dok lewat perut? Itu katanya saya melakukan sendiri ya proses cuci darahnya. Betul, Pak. Jadi untuk persiapan nanti dinilai dulu nih apakah perut Bapak aman untuk dilakukan cuci darah lewat perut alias CAPD ya. Nah, kontraindikasinya itu nggak boleh cuci darah lewat selaput pembungkus usus alias peritoneum kalau pasiennya ada riwayat turun bro atau hernia tuh ya. Atau pernah ada riwayat penyakit atau kondisi yang menyebabkan ada perlengketan nih di dalam perutnya, misalnya perlengketan usus atau perlengketan selaput perut gitu ya. Misalnya contoh pasien yang riwayat operasi perut yang mayor atau misalnya ada penyakit kayak TBC usus, nah itu nggak boleh. Baru kalau aman, setelah itu akan dilakukan operasi kecil untuk memasukkan kateter ke dalam perut sebagai akses cuci darahnya. Terus cara cuci darahnya dok? Jadi awalnya nanti pasien akan diberikan pelatihan Pak untuk teknis memasukkan cairannya. Kemudian prinsip kerja cuci darahnya nih, jadi pasien nanti akan memasukkan cairan dialisat atau cairan cuci darahnya ke dalam perut untuk didiamkan selama kurang lebih 5-6 jam. Nah, nanti di dalam perut tersebut cairan dialisat akan menarik nih racun-racun dan kelebihan cairan dari tubuh pasiennya. Kemudian setelah itu baru dilakukan penggantian dengan cairan dialisat yang baru. Jadi kurang lebih dalam satu hari butuh 4 cairan dialisat. Jadi sekitar 3-4 kali ganti cairan ya Pak. Ya anggap aja lah mirip kayak kita buang air kecil dalam sehari itu kan ada beberapa kali untuk buang racun dari tubuh. Walah, repot juga ya dok. Kenapa saya dianjurkan yang CAPD itu, nggak yang lewat mesin kayak orang-orang kebanyakan? Jadi begini Pak, sebenarnya dari penelitian kualitas hidup pasien gagal ginjal yang melakukan CAPD itu lebih bagus dibandingkan yang melakukan HD alias cuci darah lewat mesin. Itu yang pasiennya pada umumnya datang ke rumah sakit 2-3 kali seminggu untuk cuci darah. Soalnya pada pasien-pasien CAPD yang lewat perut ya, itu racunnya kan dibuang berkala sehari beberapa kali. Jadi bisa dibilang nih dalam keseharian pasiennya lebih sedikit nih racun yang numpuk di badan. Otomatis juga tidak memberatkan jantung pasien proses cuci darahnya. Soalnya kan kelebihan cairannya juga dibuang secara berkala. Dan satu faktor yang penting juga karena dilakukan secara mandiri, pasiennya nggak harus ke rumah sakit. Jadi lebih fleksibel. Mau jalan-jalan, mau kerja, nggak usah mikir, oh saya ada jadwal fix harus ke rumah sakit. Makanya nih secara umum ya, kualitas hidup pasien CAPD biasanya lebih baik dibandingkan yang melakukan HD, Pak. Oh gitu dok. Itu ada bahayanya nggak dok? Komplikasi dari CAPD yang paling ditakutkan itu infeksi di perut pasiennya Pak, apabila proses penggantian cairan dialisat tidak dilakukan dengan teknik yang bersih dan steril. Makanya pasiennya perlu dilatih dulu untuk di awal ya. Tapi kalau misalnya prosesnya dilakukan dengan baik, sesuai dengan pelatihan, biasanya nih pasien CAPD itu kelihatan lebih seger dibandingkan pasien-pasien HD. Apalagi kalau masih ada air kencingnya kayak Bapak nih, biasanya sisa fungsi ginjal atau yang disebut residual renal function itu juga terjaga lebih lama. Belum lagi kalau kita pertimbangkan ya untuk situasi di Indonesia kan klinik atau rumah sakit yang ada fasilitas cuci darahnya tuh terbatas.
Jadi ya metode ini sangat membantu nih buat pasien-pasien yang susah dapat tempat atau jadwal cuci darah di rumah sakit nih Pak. Dan jangan lupa ya, CAPD ini juga udah di-cover BPJS loh. Duh, iya juga ya dok. Tapi saya nggak kebayang ya, ribet banget kayaknya dok, ganti-ganti sendiri. Kalau nggak gini deh dok, saya mau CAPD, tapi minta perawat RS yang rutin gantiin tiap hari ke rumah saya. Takut salah saya. Walah Pak, kalau untuk layanan home care yang kayak Bapak minta intensif gitu sih kayaknya setahu saya belum di-cover ya Pak sama BPJS. Belum lagi tenaga perawat kan juga terbatas Pak. Nggak mungkin lah bisa mampu laksana seperti yang Bapak bilang kayak begitu. Ya nggak apa-apa dok, saya cuma iseng nanya aja kok. Kali aja juga bisa pakai BPJS. Maklum, budget pelatih, jiwa sultan. Oh, oh, oh.